saya akan menjelaskan tentang analogi dramaturgi. Pada analogi dramaturgi, kegiatan-kegiatan manusia dinyatakan sebagai teater, di mana seluruh dunia adalah panggungnya. Analogi dramaturgi ini membuat sang arsitek yang bertindak hampir seperti dalang, mengatur aksi seraya menunjangnya. Arsitek menjadi sutradara yang menyediakan skenario. Arsitek berperan dalam menciptakan suasana dalam sebuah karya arsitektur. Misalkan bentuk atap yang unik untuk menciptakan suasana tertentu yang dapat dirasakan oleh penggemar karya arsitektur tersebut. Analogi dramaturgi menggunakan dua cara dari titik pandang para aktor dan dari titik pandang dramawan. Dalam hal pertama, arsitek memperhatikan alat-alat perlengkapan dan rona-rona yang diberikan untuk memainkan satu peranan tertentu. Pelaksanaan perusahaan umpamanya harus dikitari dengan macam-macam pakaian yang meningkatkan penampilan pelaku pria atau wanitanya. Pelaksana juga memerlukan mekanisme untuk turun dari pentas menjadi dirinya sendiri, karena terus-menerus berada di atas panggung sangat melelahkan. Perabot harus disusun sedemikian rupa hingga terdapat pilihan antara jauh dan tak terjangkau di belakang meja, atau tampaknya sama, kursi berdampingan dan lutut-lutut kelihatan. Sebuah pintu-pintu tertutup atau kamar suci khusus merupakan mekanisme untuk keluar pentas. Kegiatan manusia sering dinyatakan sebagai teater. Karena itu, lingkungan buatan dapat dianggap sebagai pentas panggung. Manusia memerankan peranan, dan demikian pula bangunan-bangunan merupakan rona panggung dan perlengkapan yang menunjang pergelaran panggung. Analogi metafora. Metafora merupakan sebuah pendekatan dalam arsitektur yang memiliki konsep sebagai ide dan hasilnya adalah berupa makna yang terungkap secara konkret maupun abstrak dari perancang kepada pengguna atau pelaku bangunan, sehingga bermakna konotatif dengan fungsi utamanya sebagai bangunan. Di dalam arsitektur, metafora juga diterapkan sebagai pendekatan dalam arsitektur. Berikut ini adalah pengertian metafora menurut para ahli. Menurut Geoffrey Beatbeth, metafora dalam arsitektur merupakan salah satu metode kreativitas yang ada dalam desain spektrum perancangan. Menurut Anthony C. Antoniades, metafora dalam arsitektur adalah suatu cara memahami suatu hal dengan menerangkan suatu objek dengan objek yang lain. Menurut C. Schneider dan Anthony J. Catenes, metode mengidentifikasi pola-pola yang mungkin terjadi dari hubungan paralel dengan melihat keabstrakannya. Jenis-jenis metafora. Yang pertama, metafora konkret, yaitu metafora yang berasal dari hal-hal visual serta spesifikasi atau karakter tertentu dari sebuah benda seperti sebuah rumah. Yang kedua, metafora abstrak, yaitu metafora yang berasal dari sebuah konsep hakikat manusia, nilai-nilai dan ide seperti individualisme, naturalisme, komunikasi, tradisi, dan budaya. Ide dari metafora jenis ini berasal dari sebuah konsep yang abstrak. Metafora kombinasi merupakan penggabungan antara metafora konkret dan metafora abstrak dengan membandingkan suatu objek visual yang lain di mana mempunyai persamaan nilai konsep dengan objek visualnya. Metafora kombinasi dapat dipakai sebagai sarana dan acuan kreativitas perancangan. Prinsip-prinsip metafora dalam arsitektur. Metafora berarti usaha untuk memindahkan keterangan dari suatu subjek ke subjek lain. Metafora dalam arsitektur bukan hanya masalah pengguna gaya bahasa,
namun juga masalah pikiran. Metafora mempengaruhi semua dimensi dalam indera manusia, seperti melalui warna, bentuk, tekstur, dan suara. Metafora merupakan usaha untuk melihat suatu subjek menjadi suatu hal yang lain untuk diterapkan ke dalam arsitektur. Yang berikutnya yaitu penerapan desain arsitektur mimetik. Mimesis salah satu alternatif dalam perancangan yang menghadirkan kembali rupa awal dengan melakukan perubahan-perubahan yang menghadirkan sebuah karya yang bersifat ganda. Dari segi aspek konservatif apresiasi estetika, arsitektur mimesis dipandang sebagai yang lebih miskin daripada seni lainnya. Tindakan mimesis yang merujuk pada imaji baik yang universal maupun yang sulit dimengerti. Arsitek yang menggunakan literal interpretasi atau visual imitation mengesampingkan kemampuan pikiran untuk membuat konsep yang lebih luas atau abstraksi dari apa yang ditirunya. Daya imajinasi hanya terhenti pada apa yang terlihat saja. Namun, perancangan mimesis memiliki tingkatan ada yang meniru persis tanpa diolah, hingga sampai tingkat tertinggi mengambil bagian yang tak terlihat dan menghadirkan melalui konsep. Studi kasus menerap arsitektur mimesis pada bangunan Jewish Museum karya arsitek Daniel Libeskind. Dalam objek ini menerapkan desain arsitektur mimesis atau mimicry dapat ditelusuri berdasarkan aspek-aspek rancangan yang meliputi hubungan massa, ruang dalam, ruang luar, selubung bangunan. Melalui proses mimesis bintang David dalam Autonomous Moment untuk menghasilkan bentuk dari Jewish Museum juga menggunakan mimesis untuk mempengaruhi secara fisiologis agar seseorang tertarik masuk ke dalam bangunan tersebut dengan memanfaatkan ruang luar dalam selubung bangunan. Penerapan tema mimesis ini dapat disimpulkan dari pengukuran berdasarkan guguhan massa ruang dalam, ruang luar, dan selubung bangunan. Guguhan massa bangunan yang menerapkan sistem mimesis dominan berbentuk menyerupai dan mirip suatu objek lain yang merupakan inspirasi dari alam, seni maupun sastra. Ruang dalam dari bangunan yang menerapkan tema mimetik mengikuti, menyesuaikan, menyerupai dengan bentuk massa sehingga bervariasi bentuk ruang dalam dari bangunan yang menerapkan tema mimesis. Ruang luar dari bangunan yang menerapkan tema mimesis berorientasi pada bangunan tersebut dan saling menyesuaikan antara bangunan dan lingkungan sekitar sehingga bangunan responsif terhadap lingkungan. Selubung bangunan yang merupakan tekstur dari bangunan yang menerapkan tema mimesis ini dapat menyelesaikan kondisi lingkungan dan iklim. Selain menggambarkan objek lain, juga menjadi medium ruang dalam dan ruang luar untuk menstabilkan kondisi dalam ruangan.